Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesehatan sistem sirkulasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tita Aizah, dengan NIM 2019-016-029. Yang kedua ada Lailatul Fitria dengan NIM 2019-016-041. Dan yang ketiga ada Nani Oktaviani dengan NIM 2018-016-040. Yang pertama di sini ada pokok-pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada materi ini ada 4, yaitu yang pertama pengertian kesehatan sistem sirkulasi, yang kedua faktor penyebab dari gangguan kesehatan sistem sirkulasi, yang ketiga gangguan pada sistem sirkulasi, dan terakhir ada cara menjaga kesehatan sistem sirkulasi. Yang pertama ada pengertian kesehatan sistem sirkulasi. Kesehatan merupakan keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya kesehatan mencakup 3 aspek, yaitu fisik, mental, dan sosial. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Pengertian sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berubah sistem peredaran darah. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh, yang termasuk bagian dari homeostasis. Dalam sistem peredaran darah menjadi alat pengangkut atau transportasi utama yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang kedua ada faktor penyebab. Faktor penyebab gangguan sistem sirkulasi. Yang pertama, tidak memperhatikan asupan makanan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak akan berakibat pada sistem sirkulasi tubuh kita. Yang kedua, ada merokok. Zat beracun yang ada dalam rokok akan mengalir dan menyebabkan terkontaminasinya zat-zat penting dalam darah. Tidak hanya perokok aktif, perokok pasif pun akan terkena juga. 3. Tidak memperhatikan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan juga obesitas bisa berisiko pada kesehatan jantung dan peredaran darah. Yang keempat, ada kurang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu penyebab utama seorang mengalami sakit jantung. Dan terakhir ada begadang. Makanan dan minuman yang dikonsumsi saat begadang memiliki resiko pada kesehatan tubuh. Yang ketiga ada gangguan sistem sirkulasi yang akan dijelaskan oleh Fitria. Baik, saya akan melanjutkan gangguan sistem sirkulasi. Gangguan sistem sirkulasi ini ada yang pertama yaitu leukemia. Leukemia ini ditandai dengan meningkatnya jumlah leukosit secara tajam, mencapai 1 juta per milimeter darah atau lebih. Dalam keadaan ini sangat berbahaya karena sel-sel pada susun tulang menghasilkan eritrosit digantikan oleh leukosit sehingga menghambat pembentukan eritrosit. Yang kedua yaitu hemofili. Hemofili adalah kelainan yang bersifat genetis.
Kelainan yang bersifat genetis ini, penderita tidak mampu melakukan proses pembekuan darah pada saat luka atau pembuluh darahnya pecah, atau proses pembekuannya sangat lama sehingga darah terus mengalir. Selanjutnya yaitu anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hal ini akan mengganggu lancarnya pengangkut oksigen. Anemia ini disebabkan beberapa hal, di antaranya yaitu kehilangan banyak darah, misalnya karena pendarahan hebat, luka bakar, infeksi, atau infeksi cacing tambang. Yang kedua yaitu gangguan pembentukan darah, misalnya karena kekurangan vitamin dan zat makanan tertentu. Yang ketiga ada gangguan dan kerusakan pada susun tulang sehingga pembentukan sel darah merah atau eritrosit terhambat. Yang keempat, penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak, misalnya karena penyakit malaria. Untuk mengatasi anemia ini, maka dilakukan transfusi darah. Selanjutnya gangguan sistem sirkulasi yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Hal ini terjadi karena katup-katup pada pembuluh bilik tidak dapat menutup dengan sempurna dan lemahnya dinding pembuluh darah. Selanjutnya yaitu thalassemia. Thalassemia ini merupakan penyakit hereditas yang dikendalikan oleh gen dominan yang bersifat subletal. Bentuk sel darah tidak normal atau berbentuk agregat, sehingga afinitas terhadap oksigennya rendah. Selanjutnya yaitu kolesterol. Pada jumlah kolesterol ini dalam darah meninggi jika makan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya yaitu cara mencegah gangguan sistem sirkulasi. Cara mencegah kesehatan sistem sirkulasi itu yaitu dengan memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Adapun nutrisi-nutrisi yang penting untuk darah antara lain yaitu seperti asam folat. Asam folat ini berfungsi untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. Yang kedua yaitu asam lemak atau omega 3. Asam lemak omega 3 ini berfungsi membantu menurunkan kolesterol dan trigliserida dalam darah, menurunkan tekanan darah, serta menjaga kesehatan pembuluh darah agar tidak tersumbat. Nutrisi ini bisa kita temukan dari berbagai jenis bahan pangan seperti ikan salmon, kedelai, dan kenari. Selanjutnya yaitu arginin. Arginin ini berfungsi untuk membantu menciptakan aliran darah yang sehat, yaitu dengan membuat pembuluh darah menjadi rileks. Selanjutnya yaitu serat. Serat ini berfungsi membantu menurunkan lonjakan gula dalam darah, yaitu dengan memperlambat pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Untuk mendapatkan sumber serat bisa dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Selanjutnya, cara mencegah kesehatan sistem sirkulasi yaitu dengan menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Karena terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sementara mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Dan dengan berolahraga, maka menjadikan otot-otot tubuh menjadi kuat. Tak hanya itu, dengan berolahraga, metabolisme dalam tubuh akan berjalan lancar. Pada dasarnya, bila metabolisme tubuh berjalan normal, masing-masing bagian akan berfungsi sesuai perannya. Namun, jika terdapat satu saja bagian tubuh tidak berfungsi, maka kesehatannya akan terganggu. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem sirkulasi selanjutnya yaitu dengan menghindari konsumsi alkohol. Mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Adapun efek yang lebih parah yaitu hilangnya kendali diri atau kesadaran. Hal tersebut memungkinkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Dan cara menjaga kesehatan sistem sirkulasi lainnya ialah seperti menjauhi rokok. Karena nikotin pada rokok bersifat karisinogenik sehingga memiliki resiko memunculkan sel kanker pada paru-paru. Selain itu, nikotin dapat merusak jantung. Selanjutnya,
Cara menjaga kesehatan sistem sirkulasi yaitu dengan membatasi asupan lemak. Terlalu banyak kandungan jenis lemak tersebut akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung. Karena khususnya lemak jenuh yang ada pada makanan ini memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan darah. Beberapa makanan yang mengandung lemak jenuh antara lain seperti daging sapi, daging ayam, minyak sawit, susu, keju, dan mentega. Mengkonsumsi makanan ini diperbolehkan dalam jumlah yang sedikit karena lemak juga diperlukan untuk tubuh. Selanjutnya yaitu dengan rutin mengikuti kegiatan donor darah. Karena jika darah didonorkan, maka sumsum tulang belakang segera memproduksi sel-sel darah merah baru yang lebih sehat. Juga selain membantu sama manusia, donor darah dapat menjaga kesehatan darah. Terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.